Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Terendam banjir, Polres Gayo Lues bersama TNI, BPBD, dan stakeholder terkait lakukan koordinasi cepat. Kerjasama lintas instansi diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir dan memastikan keselamatan warga. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Gayo Lues sejak dini menyebabkan banjir melanda Desa Pasar Badak, Kecamatan Blangkejaran, Gayo Lues, Aceh. Peristiwa tersebut mendapatkan respon cepat dari Polres Gayo, TNI, BPDB, serta sejumlah stakeholder terkait guna memastikan keselamatan warga serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kapolres Gayo Lues AKBP Hairowo melalui Kapolsek Blangkejaran Ibtu Syamsuddin menegaskan bahwa banjir terjadi akibat meluapnya air sungai yang tidak mampu menampung intensitas hujan yang sangat tinggi. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi banjir cukup mengkhawatirkan. Ketinggian air mencapai 1 meter dan terus menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, aparat memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kerjasama lintas instansi diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir dan memastikan keselamatan warga. Polri terus siaga dan masih berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dari Humas Polres Gayo Lues, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Polres Aceh Tenggara, Polda Aceh melakukan evakuasi dan pengamanan terhadap warga terdampak banjir di 14 kecamatan di wilayah Aceh Tenggara. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara selama 3 hari berturut-turut menyebabkan banjir besar melanda 14 dari 16 kecamatan. Debit air yang terus meningkat tidak hanya menggenangi pemukiman warga, namun juga merusak sejumlah infrastruktur vital di wilayah tersebut. Dampak bencana banjir kali ini terbilang berat. 6 warga dilaporkan meninggal dunia, 5 mengalami luka-luka dan 7 lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Selain korban jiwa, 2 jalur lintas penghubung antara Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues terputus total, tepatnya di Desa Ketambe dan Desa Katimaju. 3 jembatan penghubung antar kecamatan, Jembatan Barung, Jembatan Natam, dan Jembatan Salim Pipit juga dilaporkan putus total. Polres Aceh Tenggara langsung menurunkan personel ke sejumlah titik banjir untuk membantu proses evakuasi. Petugas mengevakuasi warga lanjut usia, anak-anak serta keluarga yang rumahnya terendam banjir. Selain melakukan evakuasi, Polres Aceh Tenggara juga memasang pengamanan di jalur-jalur berbahaya, serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat cuaca ekstrem yang masih berlangsung. Respon cepat Polres Aceh Tenggara mendapat apresiasi dari warga terdampak. Kehadiran petugas di titik-titik kritis tidak hanya membantu proses evakuasi, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi masyarakat yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Humas Polres Aceh Tenggara, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polri kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan pelaksanaan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter pada hari Minggu 30 November 2025. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Kepolisian Republik Indonesia terus mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik menggunakan helikopter melalui metode airdrop pada hari Minggu 30 November 2025 ke 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir, yaitu Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya ini merupakan kelanjutan dari operasi besar pendorongan bantuan logistik yang dilakukan oleh Mabes Polri dengan mengerahkan kekuatan udara untuk memastikan dan memaksimalkan percepatan pendistribusian bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Akses darat di sejumlah wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah yang masih terputus, serta cuaca yang berubah-ubah, metode airdrop menjadi pilihan yang efektif dalam pendistribusian bantuan agar dapat tiba tepat waktu. Warga Desa Pagaran Lambung pun menyambut bantuan Polri berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya yang diterjunkan oleh petugas dari dalam helikopter. Polri menegaskan pendistribusian bantuan ini akan terus berlangsung, baik melalui jalur udara maupun jalur alternatif lainnya, sehingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polri kembali menyalurkan bantuan logistik untuk warga yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, air minum, obat-obatan, selimut, perlengkapan bayi, hingga peralatan darurat dan bahan pokok makanan. Polri kembali menyalurkan bantuan logistik untuk warga yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, air minum, obat-obatan, selimut, perlengkapan bayi, hingga peralatan darurat, serta bahan pokok makanan. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Sumatera Utara ini membuat sejumlah wilayah lumpuh dan memaksa warga untuk mengungsi. Curah hujan tinggi memicu meluapnya sungai serta pergerakan tanah di beberapa titik, sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat ikut terganggu. Untuk membantu masyarakat yang terdampak, Polri memberangkatkan bantuan logistik tambahan khususnya untuk wilayah Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, serta Tapanuli Selatan. Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, air minum, obat-obatan, selimut, perlengkapan bayi, dan peralatan darurat, hingga bahan pokok makanan siap akan didistribusikan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Selain memberikan bantuan logistik, personil Polda Sumatera Utara juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi warga serta membuka akses jalan yang tertutup material longsor. Pesawat Polri sudah memberikan bantuan ke Bandara Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Pesawatnya tadi berangkat dari Bandara Silangit dan saat ini sudah membawa bahan bantuan ke Bandara Pinang Sori. Nanti kami akan distribusikan dari 2 tempat. Yang pertama di Gor Pandan di Tapteng dan nanti akan kami bawakan juga di Polres Sibolga. Rencananya Bapak Kapolri akan mengecek untuk daerah-daerah yang terkena bencana dan itu salah satunya adalah di Tapteng dan di daerah sekitarnya. Bantuan kemanusiaan dari Polri ini selanjutnya akan didistribusikan oleh Polda Sumatera Utara melalui jalur darat menuju titik-titik posko bencana untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan dukungan secara merata. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.
Jakarta.